saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita, saudara, di tanggal 21 bulan 1 2025. Terus kita minta Tuhan berikan firman-Nya di tengah-tengah kita, saudara. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memperlengkapi kita, saudara, untuk kita semakin diperbaharui dalam firman-Nya, saudara. Kita percaya Tuhan menyertai kita sepanjang aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih satu hari lagi Tuhan percayakan buat setiap kami, untuk kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun, kami boleh diperlengkapi Tuhan. Sebelumnya kami mau diisi dengan firman-Mu Tuhan. Berkata-kata di tengah kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa di tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja di tengah kami. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan dalam saat teduh saya, saudara, buat pagi hari ini untuk setiap kita. Ada satu kata yang Tuhan taruh, bahwa hidup yang terus diperbaharui untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan saudara, bahwa hidup yang terus diperbaharui untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan saya ambil di perikopnya di 1 Korintus 13:9-12 tentang kasih, saudara. Ayat 9 dikatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dikatakan, dan nubuatan kita tidak sempurna, dikatakan. Ayat yang 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan saya percaya ada waktu, ada saatnya kita, saudara, untuk Tuhan mau untuk kita dewasa, saudara, untuk kita terus dalam pertumbuhan rohani kita, untuk dewasa di hadapan Tuhan, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani kita. Ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita, saudara, bahwa Tuhan akan bawa pengenalan kita lebih lagi akan Dia, saudara, dikatakan. Roma 8 ayat 29-30 dikatakan ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sung di antara banyak saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus menjadi teladan buat setiap kita untuk mengenal, untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan Dia. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. 2 Korintus 3:17-18 dikatakan ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dikatakan, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yaitu adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan dengan segambar dan gambarannya, dengan gambarnya, dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan saya percaya dalam kehidupan kekristenan kerohanian kita, Tuhan mau untuk kita diubah menjadi serupa dan dengan gambarnya, dan dalam kemuliaan yang semakin besar, dikatakan. Kolose 3:10 juga dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru, dikatakan, yang terus-menerus diperbaharui. Dan saya percaya Tuhan mau kita terus diperbaharui dalam iman, dalam percaya kita, dalam kerohanian kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Mungkin untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, pengenalan yang benar akan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya catat ada makna hidup yang terus diperbarui untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, apa yang menjadi poinnya, saudara? Yang pertama, bahwa tetap setia dan berkomitmen dengan Tuhan. Saya percaya masing-masing pribadi kita, Tuhan akan buat, atau kita akan buat komitmen dengan Tuhan, dikatakan untuk tetap setia. Apapun panggilan kita, saudara, kita tetap setia dan tekun akan itu. Yang pertama, tetap setia dan komitmen pada Tuhan. Yang kedua, jangan menurunkan standar kerohanian dan hidup spiritual kita.
Jangan turunkan standar rohani yang sudah kita capai mungkin saudara, yang sudah Tuhan ajarkan buat setiap kita di titik tertentu, dikatakan jangan turunkan itu. Yang ketiga, jangan kompromi dengan iman, mengkompromikan iman kita dengan hal yang lain yang bukan Tuhan mungkin, atau hal dunia. Yang keempat, hiduplah dengan integritas dan kesucian, kekudusan itu yang Tuhan jaga, Tuhan mau kita jaga saudara, dikatakan. Dan kelima, berusaha untuk meningkatkan kerohanian kita, berusaha untuk bertumbuh terus dalam kerohanian, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan saya catat juga ada aspek yang spiritual saudara, maknanya dikatakan yang pertama, mengalami pertumbuhan rohani yang terus menerus, dikatakan 2 Petrus 3 ayat 18 saudara, teman-teman bisa lihat nanti. Yang dua, menjadi serupa dengan Kristus. Ini goalnya kita, menjadi serupa dengan Tuhan Kristus Yesus yang melakukan kehendak Bapa pada saatnya dia, dikatakan. Yang ketiga, mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, mengembangkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Yang keempat, memiliki hubungannya dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Nah, pelajaran hidup apa saudara yang dikatakan memaknai ini sudah hidup yang terus diperbarui untuk serupa dan segambar dengan Tuhan? Pelajaran yang kita dapat ambil yang pertama, bahwa yang pertama kita harus tetap pegang pada firman Tuhan. Gak ada lain saudara, kita harus tenggelam terus, kita menyukai firman-Nya. Dibilang kita berpegang pada firman Tuhan untuk kita boleh bertahan di tengah-tengah kondisi mungkin dunia yang semakin jahat ini saudara. Pegang firman-Nya. Firman-Nya itu akan memberikan hikmat pengertian buat setiap kita untuk kita boleh melalui setiap apapun yang kita mungkin akan lalui, dikatakan. Yang kedua, jaga kesucian hati dan pikiran kita. Terus kita jaga kudusan kita, akui mungkin kalau setiap ada pelanggaran di hadapan Tuhan. Jaga kehidupan kita untuk tetap kudus hati dan pikiran kita, dikatakan. Yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan kerohanian kita, berusaha untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian kita. Tuhan mau kita mengembangkan ini saudara. Yang keempat, bertahan dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Pencobaan, dikatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan mau kita bertahan dan bersabar, tunggu waktu Tuhan buka jalan mungkin dalam setiap permasalahan kita. Tapi nantikanlah Dia, pasti Tuhan bergerak. Yang kelima, berdoa dan mencari bimbingan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita, bahkan memberikan pengertian dalam segala sesuatu, bahkan dibilang akan memberitakan hal yang akan datang dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami, bahwa kami memaknai Tuhan bahwa kami terus bertumbuh, hidup yang terus diperbarui untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Pelajaran yang kami dapat, yang pertama, bahwa kami tetap berpegang pada firman-Mu Tuhan. Yang kedua, kami jaga kesucian hati dan pikiran kami. Dan yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan kerohanian kami lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Dan yang keempat, bertahan dalam sabar dalam menghadapi setiap pencobaan, kesulitan yang kami alami. Dan yang kelima, berdoa dan mencari bimbingan Roh Kudus. Biar urapi Tuhan setiap benih firman yang ditabur pagi ini. Kiranya sambil lalu kami boleh belajar, kami aplikasikan, dan itu menguatkan setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami buat sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu yang sepanjang hari ini aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan menolong setiap kami dalam pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini. Diberkatilah kami Tuhan, diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat perenungan kami buat hari ini Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. God bless you. Amin. Amin.